Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mas Bro di channel saya Doni 69. Oke Mas Bro, hari ini saya ajak Anda atau saya mengajak Anda kembali untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Untuk para pemula khususnya yang mungkin penasaran mau pasang sendiri ya, mau coba-coba pasang sendiri supaya lebih benar ya, lebih pokoknya bisa lah ya. Ini saya contohkan saja untuk pemasangan klep, uh, noken dan juga seal klepnya ya. Ini saya kasih contoh untuk pada bit ESP Mas Bro ya. Nah untuk pemasangan semuanya, pemasangan komponen semuanya Anda wajibkan untuk semuanya ini sudah di sisi bersih ya, sudah dibersihkan semuanya ya, dari kerak-kerak semuanya. Dan ini pun juga udah di sekir atau di skor ya, jadi sudah nggak ada kebocoran lagi. Oke Mas Bro, sebelum ke video ya, jangan lupa untuk Anda yang belum like, komen dan subscribe, saya tunggu ya. Yang sudah subscribe semoga tetap selalu sehat dan lancar rezekinya. Oke Mas Bro, untuk pemasangan seal klepnya dulu Mas Bro ya, kita pasang dulu untuk seal klepnya masing-masing klep ini ya. Ini ada dua di sini dan di sini Mas Bro ya. Nah, oke, untuk pemasangannya biar lebih mudah Mas Bro ya, jangan lupa disiapkan aja ini berbagai pelumasnya ya, untuk oli baru ya, dikit-dikit aja ya, supaya lebih gampang dalam pemasangannya. Nah, untuk klepnya pastinya Anda bisa sendiri masangnya karena pasti ada perbedaannya ya. Ini untuk apa namanya? Ini untuk klep in ya. Untuk klep innya kita pasang dulu di sini Mas Bro ya. Lebih kecil. Ini untuk memudahkan memasang seal klep ya. Nah, ini sudah di udah skir ya, udah skor ya. Jadi suaranya mantep gitu, rapat gitu ini Mas Bro ya. Ini ada ringnya yang jatuh tadi ya di sini. Kita masukkan dulu. Oke, setelah begini ya, setelah dimasukkan klepnya, baru dimasukkan seal klepnya ya Mas Bro ya, supaya lebih gampang, lebih lurus dan lebih presisi. Ini seal klepnya kayak begini Mas Bro ya, kecil banget ini Mas Bro, no bukan ya. Ini kalau rusak ya, ini juga bisa mengakibatkan knalpot keluar asap. Oke, saya pasang seperti ini Mas Bro. Ini kan tadi klepnya sudah saya masukkan ya, tinggal masukkan saja lurus begini. Nah, oke. Setelah masuk begini, kita tekan bawah Mas Bro ya. Ini klepnya keluar. Kita tekan saja Mas Bro ya. Nah, hasil klepnya sudah masuk ya. Ini sudah masuk ke dalam ya Mas Bro ya. Nah, sudah masuk kayak begini, udah rapat. Ada bunyi klik gitu. Oke, untuk berikutnya ya, kita masukkan lagi klepnya supaya pemasangan lebih mudah pada hasil klepnya. Kita kasih oli dulu untuk klepnya sebelum dimasukkan seal klepnya. Oke, kita masukkan dulu. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Oke, setelah itu kembali lagi masukkan seal klepnya yang baru. Jadi kalau dengan cara seperti ini atau klepnya dipasang dulu, ini kan lebih presisi, lebih bisa apa ya, lebih rapat ya. Oke, ini sudah saya syukur ya, jadi sudah nggak ada kebocoran lagi. Oke, sekarang kita tekan seperti ini sampai bunyi klik. Sebentar Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk merapatkan seal klepnya biar lebih rapat lagi ya, pakai aja kunci T8 ya, agar bisa rapat. Nah, bunyi klik di situ ya, mitek gitu ya. Satunya lagi juga begitu biar rapat ya Mas Bro ya. Nah, sudah rapat. Jangan terlalu kencang menekannya, pokoknya udah bunyi udah rapat ya. Udah gitu aja untuk pemasangan dari seal klepnya ya. Sekarang kita akan pasang pirnya ya. Ini sudah di skor, sudah rapat ya. Sekarang kita pasang pirnya Mas Bro ya. Oke, untuk masing-masing pirnya jangan lupa untuk
pemasangan yang agak rapat. Ini kan ada yang agak renggang Mas Bro ya, agak renggang, dan ini agak rapat. Ini di bawah yang agak rapat. Aduh, sulit banget ngomongnya. Yang agak rapat di bawah ya Mas Bro ya. Kita pasang begini Mas Bro ya. Nah, setelah pemasangan begini, jangan lupa di bawah, ini di bawah sini kita kasih saja kain atau apa aja ya, supaya enggak apa ya, pemasangannya itu lebih gampang. Kasih kain aja seperti ini di bawah sini, biar bisa menekan ya Mas Bro ya. Oke, nah, setelah itu kita masukkan penguncinya. Nah, ini penguncinya Mas Bro, jangan sampai kebalik ya, yang ada coakannya kayak gini. Nah, ini ada coakannya Mas Bro. Nah, ini kan ada coakannya, ini di atas ya, yang kebalik. Kalau kebalik nggak ngunci, kalau nggak ngunci lepas lagi. Oke, pasang dulu seperti ini, kanan kiri Mas Bro ya. Bentar, ini licin kena oli Mas Bro nih. Oke, sekarang sudah pada di posisi ya, lalu kita akan tekan kayak begini, kasih pipa atau pengunci busi itu juga bisa Mas Bro ya. Nah, kita tekan dulu sebentar sini. Kita akan kasih kain juga di atasnya sini supaya lebih supaya nggak loncat ya untuk penguncinya. Oke, kita kasih tekanan masuk. Nah, sudah ngunci Mas Bro ya, sudah ngunci ya, ini pernya ya, sudah ngunci. Oke, sudah rapat ini untuk isapnya ya. Sekarang kita tinggal pemasangan pada per buangnya. Oh, lupa, ini per buang, jangan lupa dipasang lagi kainnya di bawah ya. Nah, di bawah kayak begini. Nah, jelas Mas Bro ya videonya ya, ini lagi sendirian soalnya. Oke, nah seperti ini. Nah, kita pasang lagi pernya. Sekali lagi perlu diingat yang agak rapat di bawah. Nah, yang agak rapat ini di bawah Mas Bro ya, di bawah kayak begini. Terus pasang ringnya. Setelah ringnya, penguncinya, atau orang biasa mengatakan ini namanya kuku macan. Ada yang mengatakan begitu. Penguncinya. Jadi ingat-ingat lagi ya, yang ada cowakannya itu di atas. Oke, sudah masuk, satunya udah masuk. Nah, sekarang kita akan kasih tekanan lagi supaya bisa ngunci. Oke, kita tekanlah Mas Bro ya, nggak perlu pakai tenaga dalam-dalam, cukup klik aja. Masih lepas ini Mas Bro. Nah, kita ulangi lagi ya, belum sempurna ini. Ini belum masuk sempurna ini Mas Bro, kita ulangi lagi seperti ini. Kita tekan supaya enggak keluar lagi. Masih belum, kurang tekanan nih Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita tekan lagi ya. Oke, sudah masuk Mas Bro ya. Nah, sudah masuk begini ya, udah rapat ya. Nah, udah rapat ini juga. Nah, pastikan juga dites lagi untuk kebocoran seal atau kebocoran klepnya ya. Kita masukin dulu untuk bensin di sini ya, supaya kita tahu masih bocor apa enggak gitu. Tuh, kayaknya udah rapat ya. Tuh, nggak ada kebocoran sama sekali ya, nggak ada bensin yang keluar dari sini. Oke, kita buang dulu bensinnya. Sekarang untuk buangnya ya, buangnya ini kita tes lagi. Masih ada kebocoran enggak nih? Oke, untuk buangnya juga aman ya Mas Bro ya.
nyaman ya, nggak ada bensinnya keluar ya. Oke, udah itu aja Mas Bro ya, ini untuk pemasangan pirnya. Nah berikutnya kita akan pasang nokennya. Oke Mas Bro, pasang nokennya Mas Bro ya. Nah nokennya seperti ini Mas Bro, bentar ya. Oke Mas Bro, sekarang kita pasang nokennya ya. Ini nokennya, kita kasih oli dulu untuk uh, lahernya ya, biar nanti masuknya itu lebih gampang dan lebih mudah. Oke cukup segini aja. Sekarang kita masukkan. Nah untuk memasukkannya Mas Bro ya, biar lebih mudah, ini cokannya ini ya, cokannya tadi ya, yang ini ada cokannya, kayak ini enggak ada ya. Nah, ini di bawah ya, dari bawah ya Mas Bro ya. Nah, seperti ini masukkannya. Nah, ini posisi di bawah Mas Bro ya. Masukkan dulu, kita putar nanti kalau sudah masuk. Harus sabar masanya, kalau belum pas diulang lagi. Nah udah pas ini Bro ya, laker sini sudah masuk. Nah, ini juga sudah masuk. Oke seperti ini. Jangan lupa kalau sudah masuk begini ya, ini dinaikkan saja begini. Nah, terus kita kasih kuncinya, kita kunci dulu untuk nokennya. Ini kuncinya ya, pakai atau baut 10 di sini Mas Bro. Kita kunci dulu. Nah, sudah, jangan terlalu rapat, udah kencang. Oke selanjutnya noken sudah ya, seal klep sudah, per klep sudah. Sekarang kita tinggal masukkan atau kita tinggal pasang yang namanya templar, atau klepnya ini ya. Nah seperti di videonya pas pembongkaran ya, dong ngomongnya belepotan. Yang ada cokannya ini adalah out, ada buangnya. Yang ini adalah innya. Oke kita pasang dulu yang outnya dulu. Ini outnya dan ini innya. Oke kita pasang dulu Mas Bro ya. Kita letakkan dulu di sini sambil kita penguncinya dulu. Ini penguncinya Mas Bro. Nah untuk penguncinya, lubang baut ini harus lurus sama baut ini Mas Bro ya. Nah, cara memasukkannya pakai baut 10-an Mas Bro ya, kayak begini. Nah ini baut 10-an ya, yang saya kasih baut ini ya. Oke ini cara masukkannya, lalu kita masukkan dari sini. Nah, kasih oli dulu ya biar lebih gampang. Oke diingat Mas Bro, yang atas ini ya, ini ada apa, girit-giritnya atau dratnya ya. Jadi nanti pemasangan bautnya di sini biar lebih mudah ya. Jadi yang ada giritnya ini kan sama lubangnya, tapi di sini tuh alur atau ulir bautnya itu kayaknya di atas, jadi nggak di bawah sini ya. Jadi nggak nyampe sini bautnya itu. Jadi ini yang ada ulirnya ini di atas, ini ada ulirnya Mas Bro ya. Mungkin agak jelas. Nah itu ada ulirnya Mas Bro ya, jelas ya. Nah ini kan nggak ada, jadi bautnya nggak sampai mentok ke sini. Jadi ini ada ulirnya. Nah ini di atas nanti ya, masalahnya seperti ini. Kita paskan dulu lubangnya.
sudah pas begini, kita tinggal pasang baut 8-nya untuk pengunci. Jadi lubangnya harus pas ya. Nah, itu lubang bautnya di situ, dan ini kita paskan. Kalau lubangnya pas, ini nguncinya juga pas. Nah, setelah itu baut 10-nya kita lepas. Oke, lepas ya. Sekarang untuk klep atau templar untuk innya ya, ini ya bro, kita kasih oli dulu mas bro ya. Kita kasih oli dulu, kita pasang. Jangan lupa ulirnya dilihat dulu kalau masang ya, itu ulirnya. Nah, ulirnya ada di atas ya, yang di sini enggak, ini agak jauh ke atas, jadinya nggak nyampe di bawah, jadi yang atas ini. Oke, nah, kita kasih baut dulu, kita kasih oli. Tangan. Oke, sekarang kita masukkan klepnya. Kok klepnya sih, templarnya ya. Nah, lupa ini untuk lubangnya di sini ya. Tadi kan di sini, ini di sini. Jadi arah lubangnya pennya ini harus di sini. Oke, sekarang begini kita pasang dulu. Sama-sama belajar ini mas bro ya. Untuk yang pemula apalagi yang mungkin pengen belajar bongkar-bongkar sendiri di rumah ya. Nah, kalau sudah pas bautnya begini, kita kunci pakai baut 8 lagi. Sebentar, bautnya kemana ini? Oh ini. Kunci lagi. Oke, kita rapatkan. Setelah itu kita rapatkan pakai kunci T8 biar lebih rapat mas bro ya. Oke, kita rapatkan mas bro ya. Nah, sudah rapat. Itu aja untuk pemasangannya mas bro ya. Jangan lupa ini dilepas ya. Nah, sudah masuk semuanya. Untuk noken ini pastikan bebas semua ya. Nah, ini dalam posisi 0. Nah, jadi nanti pemasangannya topnya juga begini, ini topnya ya. Nah, nanti di apa namanya, gigi templar atau rantai apa gear templarnya ini, nanti kok templar apa kampret ya, nanti ada garisnya ke atas, nanti saya tutorial juga ya. Oke mas bro, demikian untuk perakitan noken, templar, dan juga seal klep tadi, seal klep dan juga klepnya ya, sudah selesai. Jadi kita tinggal pasang saja, ini sudah selesai semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau mungkin bermanfaat, silahkan share ya ke teman-temannya supaya bisa belajar ya, kita belajar bersama di sini. Terima kasih ya sudah menonton ya. Sekian dan terima kasih. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.